يا أيها الناس انصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتحدثن أحدكم ومن يتحدث فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budu mukhlishina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin yawma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang menjalani bulan Rajab. Kemudian ke depannya kita akan mendatangi bulan yang penuh barokah juga, yaitu bulan Sya'ban. Dan setelah Sya'ban kita akan melewati bulan yang penuh barokah, maghfirah, bulannya pengampunan, yaitu bulan Ramadan. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ada satu bulan yang juga memiliki banyak keistimewaan, yaitu bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan yang istimewa karena terdapat banyak ibadah, keutamaan atau peristiwa yang hanya terjadi di bulan tersebut. Tidak ada yang memanfaatkan bulan Sya'ban dengan amal-amal kebaikan kecuali orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena di bulan ini banyak orang yang tidak bersungguh-sungguh beribadah karena terletak di antara dua bulan, yaitu dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal di bulan Allah ini terdapat sebuah keutamaan yang bahkan Rasulullah SAW bersungguh-sungguh mengerjakannya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rajabu Syahrullahi, Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'banu Syahri, dan Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadhanu Syahru Ummati, dan juga Ramadan adalah bulannya umatku. Keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban akan saya bahas pada sidang Jumat pada hari Jumat ini. Yang pertama yaitu bulan diangkatnya amal. Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kebaikan seluruh manusia selama 1 tahun ke depan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di fase akhir inilah seharusnya setiap orang bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari halaman 393, hadis ke 1980, bahwasanya diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam taraka
lam taraka tasumu min syahri minasyuhuri fi sya'bana min sya'bana. Qala, sesungguhnya bahwasanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Usama bin Zaid berkata, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa di bulan Sya'ban. Atau dalam hadis yang lain bahwasanya Usama bin Zaid menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah puasa sebanyak di bulan Sya'ban. Karena apa? Karena selanjut hadisnya yaitu karena ini adalah bulan yang dimana terletak di antara dua bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban. Karena itu banyak manusia yang melalaikannya. Maka di bulan Sya'ban ini akan menjadi ajang bagi kita bahwasanya kita meningkatkan amal dan kuantitas ibadah kita. Az-Zarqani dalam Syarhul Muwatta mengatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang menjadi penentu. Di atas amalan itulah dan atas amalan itulah akan dibalas. Siapa yang beramal buruk lalu beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat. Fadilah atau keutamaan yang kedua di bulan Sya'ban ini yaitu adalah bulan berlimpahnya pahala dikala orang-orang lalai. Banyak orang yang melalaikan di bulan Sya'ban karena letaknya yang terjepit di antara dua bulan yang memiliki dua keutamaan besar, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal beribadah di waktu banyak orang yang sedang lalai itu adalah ibadah yang memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beribadah di waktu haraj, yaitu waktu yang banyak manusia lalai, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Besarnya keutamaan beribadah di waktu lalai karena beratnya perjuangan di masa tersebut. Menjalankan ibadah di tengah lingkungan yang turut menjeratkan ibadah akan terasa mudah. Tapi bagaimana dengan ibadah di waktu banyak orang yang sedang lalai? Di waktu banyak orang yang lalai, disitulah ujian yang sesungguhnya. Di saat tidak banyak orang yang lihat, disitulah keimanan kita akan diuji. Tapi bagaimana dengan ibadah di waktu yang banyak orang yang sedang lalai? Maka dari itu beribadah di masa banyak orang sedang lalai adalah sebuah keutamaan yang sangat besar. Kemudian keutamaan bulan Sya'ban yang ketiga yaitu adalah bulan persiapan menghadapi Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan menjadi rahmat bagi kita? Tentu dengan bersungguh-sungguh beribadah di bulan tersebut. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa ibadah adalah sebuah perlombaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan atau ibadah. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-148. Tidak mungkin seseorang menang dalam sebuah perlombaan jika ia tidak mempersiapkan dirinya. Dengan membiasakan diri beribadah di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan ia akan terbiasa untuk beribadah dengan giat. Yang keempat, keutamaan dari bulan Sya'ban ini adalah pindahnya kiblat. Allah menjadikan Sya'ban sebagai bulan yang mulia, diantaranya dengan menurunkan ayat perintah untuk berselawat pada bulan ini. Perintah tersebut tercantum dalam ayat berikut dalam surah Al-Baqarah juz 2, dinyatakan bahwasanya pindahnya kiblat. Kiblat adalah arah yang dituju kaum muslimin untuk menjalankan sholat sebelum Ka'bah menjadi kiblat seperti saat ini, di mana saat itu Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin pada saat itu. Perpindahan tersebut terjadi di pertengahan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Berpindahnya arah kiblat ini adalah peristiwa besar yang sangat ditunggu-tunggu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu umat Yahudi sering menghadap ke arah yang sama dengan mereka. Dahulu umat Yahudi sering mengolok-olok umat muslim karena memiliki arah atau kiblat yang sama dengan mereka. Ketika kiblat berpindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, Rasulullah SAW sangat bergembira karena dapat menyelisihi umat Yahudi. Kemudian keutamaan dari bulan Sya'ban yang kelima yaitu adalah
turunnya ayat sholawat. Allah menjadikan Sya'ban sebagai bulan yang mulia, diantaranya dengan menurunkan ayat perintah untuk bersalawat pada baginda Nabi SAW. Perintah tersebut tercantum dalam ayat berikut, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-56. Para ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak salawat kepada Nabi di bulan Sya'ban. Salawat adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi yang telah berjasa menyebarkan dan mengajarkan agama Islam ini. Di antara keutamaan bagi orang yang sering bersalawat adalah dikumpulkan bersama Nabi di yaumul akhir, seperti dalam hadis berikut, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ini. Manusia yang paling berhak bersama pada hari kiamat ialah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Keutamaan bulan Sya'ban yang ke-6 itu adalah bulannya pembaca Al-Quran. Bulan Sya'ban memiliki sebutan sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. Di antara maknanya adalah bulan di mana pembaca Al-Quran melakukan pemanasan untuk bulan Ramadan. Anas radhiyallahu anhu berkata, kaum muslimin ketika telah memasuki bulan Sya'ban, mereka mengambil mushaf-mushafnya kemudian membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat hartanya agar dapat membantu menguatkan orang fakir dan miskin untuk turut serta menunaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian fadilah atau keutamaan yang terdapat pada bulan Sya'ban yang ketujuh adalah bulan memperbanyak puasa. Bulan Sya'ban adalah di mana Rasulullah SAW paling sering berpuasa di dalamnya selain di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dinukilkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib halaman ke-116, kitab Shaum bab Siyam Sya'ban, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Di antara hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah sebagai latihan agar terbiasa saat di mana umat muslim berpuasa selama 1 bulan penuh. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 7 keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban. Hendaklah memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban karena banyak keutamaan di dalamnya yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin wa adkhalana fi zumratil mu'minin al-muttaqin al-mukhlasin. Wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله رب العالمين واعبدوا مخلصين له الدين حتى يأتيكم اليقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وأتباع سيدنا محمد ورضى اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وارحمنا معهم بعفوك
وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أصحابه والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يسرهم بقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'buduhu mukhlishina lahud-din hatta ya'tiyakumul yaqin. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan siang dan malam silih berganti. Maksudnya adalah agar kita senantiasa ingat bahwa kita ini sedang dalam suatu perjalanan menuju kampung yang pasti, yaitu kampung akhirat yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan ayat 62. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari jadilah bulan, bulan berganti bulan jadilah tahun. Tanpa terasa tiba-tiba kita sampai ke tempat yang pasti itu. Tempat yang pasti itu yaitu akhirat. Begitu juga pada hari ini. Tanpa terasa kita telah masuk di dalam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Sebentar lagi insya Allah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur panjang, kita akan sampai ke bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk takwa adalah mengagungkan perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat
dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Hari Jumat ini adalah syiar agama Allah. Mengagungkan hari Jumat adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah syiar agama Allah, maka kita mesti memperlakukannya secara istimewa. Hafidh Al-Quran juga syiar agama Allah, maka kita harus memperlakukannya dengan cara istimewa. Sementara hafidh Al-Quran itu sendiri harus memperlakukan dirinya secara istimewa pula. Jangan sampai membiarkan dirinya dalam kemaksiatan, karena hal itu menyebabkan dia tidak menghormati Al-Quran yang ada di dalam dadanya. Ramadan adalah syiar agama Allah, maka sangat baik sekali sebelum bulan Ramadan ini setiap masjid atau setiap rumah membacakan fadilah-fadilah Ramadan. Banyak sekali keistimewaan, anugerah-anugerah dan berkah-berkah yang ada di dalam bulan Ramadan. Banyak orang yang tadinya jahat, tetapi mereka menjaga bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah mereka menjadi orang saleh. Banyak orang yang mempunyai banyak hajat, dengan barokah menjaga bulan Ramadan, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan hajat-hajat mereka. Banyak orang yang jahil, tetapi sebab menjaga Ramadan, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan otak mereka sehingga mudah memahami ilmu. Banyak orang tidak punya anak, sebab menjaga Ramadan, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan mereka anak. Banyak orang hina dengan sebab menjaga Ramadan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Banyak sekali cerita orang-orang yang telah mendapatkan macam-macam barokah dengan sebab menjaga Ramadan. Maka sebelum Ramadan datang, kita membuat persiapan yang sebaik-baiknya. Persiapan yang terpenting adalah memahami betul-betul berkah-berkah Ramadan. Kemudian kita memikirkan amalan-amalan apa yang harus kita buat di bulan Ramadan. Jangan sampai ada detik waktu yang terbuang tidak berguna di bulan Ramadan yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita memulai bulan Sya'ban ini demikian, menghidupkan ta'lim di rumah dan di masjid, menyemangati umat agar menjaga Ramadan, andaikan kita mati sebelum bulan Ramadan, maka kita sudah mendapatkan pahala Ramadan. Oleh karena itu, jangan kita menunda-nunda persiapan Ramadan. Dari sekarang kita memulai persiapan Ramadan itu. Sebelum Lailatul Qadar datang, kita baca fadilah Lailatul Qadar. Dengan demikian umat memperhatikan Lailatul Qadar. Kalaupun pada waktu Lailatul Qadar itu kita sudah mati ataupun kita sedang tidur, kita akan mendapatkan bagian dari keberkahan Lailatul Qadar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا
رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين حتى يأتيكم اليقين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد. صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يزدكم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.